Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita bersyukur buat pagi hari ini, buat oksigen yang kita hirup, buat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita teduhkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini, kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kami syukuri udara yang kami hirup, kehidupan yang Tuhan berikan. Kami memilih bersuka cita. Kami memilih berbahagia. Meskipun banyak masalah kami. Persoalan yang belum selesai. Tapi kami memilih berbahagia dalam Tuhan. Kami percaya dengan berbahagia kami bisa menghadapi masalah kami dengan lebih baik lagi. Tuhan berkatilah setiap umat-Mu yang mengikuti Menara Doa Pagi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya. Yang bodoh diberikan hikmat bijaksana. Yang putus asa diberikan pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mulai Menara Doa Pagi ini. Amin. Sebab firman-Mu berkata, Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami, Tuhan. Sebab itu kami angkat pujian kami ini ke hadirat-Mu, Bapa. Amin, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab firman-Mu yang berkata, Kau bersama dengan kami, Bapa. Sebab itu kami kuat, kami teguh. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat setiap hati kami. Maka kuat roh dan jiwaku. Sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab dengan sayap-Mu kami terbang tinggi, ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi,
berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami Amin. Tuhan, kami Yesus. percaya firman-Mu adalah kota benteng kami Tuhan, pertahanan kami Tuhan. Sebab Amin. itu Tuhan kami percaya Tuhan, kami angkat lagu pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Sebab kami imani Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. sebab Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkan kami dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Mari imani setiap lagu ini, kita bersama katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Dan Kau sembuhkanku. bersabda, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. kami mau percaya padamu. Yesus, ku percaya Ku padamu. percaya Tuhan, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur. terima kasih. Keluarkan kata-katamu. Terima kasih, Roh Tiada yang Kudus. mustahil Kau bagimu. selamatkan hidup kami. Tiada yang tak mungkin bagimu. Kau ubahkan setiap Segalanya persoalan kami. Engkau sanggup Segala sakit melakukan. penyakit. Kami percaya kepada kuasa. pergumulan Engkaulah kami. kekuatan kami. Kau Engkaulah tangguh perlindungan di dalam kami. firman-Mu yang Engkau Allah yang hebat, yang luar Kau mengenal biasa. setiap Tidak ada kami. yang mustahil Kau mengerti setiap Tidak ada yang bagi tidak kami, mungkin ya Roh Kudus. bagimu. Segalanya bisa terjadi. Kuat kuasa-Mu menyertai kami. Setiap kami, Kuasa-Mu ya Roh Tuhan Kudus. menyertai Kami kami. percaya
kasih. imani kekuatan Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu Terima yang kasih. menggenapi setiap hidup Haleluya. kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab hidup kami menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe. Dan Bapak Ibu bisa membagi link ini. Dengan Bapak Ibu membagi link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan di akhir zaman. Saudara, biarlah saudara dipakai Tuhan lewat HP saudara, sehingga saudara bisa menjadi alat Tuhan memperpanjang pemberitaan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan tema firman Tuhan. Sekalipun doamu belum dijawab, tetaplah bersukacita. Temanya cukup menarik. Sekalipun doamu belum dijawab, tetaplah bersukacita. Itu ciri anak Tuhan. Anak Tuhan bukan ketika doanya dijawab baru bersukacita. Belum dijawab, tidak dijawab-jawab, tetap bersukacita. Kenapa? Karena sumber sukacita kita itu bukan dari jawaban doa. Sukacita kita itu berasal dari Tuhan Yesus. Jangan buat target-targetmu menjadi sukacitamu. Target impian-impianmu terpenuhi, maka engkau bersukacita. Jangan buat itu. Buatlah sukacitamu berasal dari Tuhan Yesus. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat ini menggambarkan ketika keadaan kita tidak baik-baik saja, ketika doa kita belum dijawab, ketika sakit kita belum sembuh, ketika target belum tercapai, ketika kita ekonomi dalam keadaan susah, keuangan, pinjaman belum terbayar, keadaan rumah tangga belum pulih, belum rukun damai. Tapi Tuhan katakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, hasil ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan. Tapi Tuhan katakan, tetaplah beria-ria, bersukacita. Kenapa kita bisa bersukacita di tengah-tengah badai, di tengah persoalan, di tengah doa kita belum dijawab, di tengah kesakitan?
Saya tidak sampaikan kalau saudara sakit ketawa-ketawa. Bukan itu maksudnya. Saudara kehilangan sepeda motor atau mobil tertawa. Bukan itu arti tafsirannya. Tetapi saudara menghadapi ujian iman ini dengan bahagia. Menghadapi ujian iman ini dengan bergembira. Bahkan dikatakan kitab Roma, bermegahlah. Ketika engkau mengalami ujian iman, pencobaan. Kenapa? Karena kita tahu Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan di balik semua ujian-ujian iman itu. Supaya level imanmu naik. Supaya imanmu dimurnikan bagaikan emas. Tuhan punya tujuan dalam pemurnian imanmu, karaktermu dibentuk. Engkau rendah hati, engkau lemah lembut, engkau sabar, engkau mengevaluasi dirimu. Di tengah-tengah keterpurukan hidup saya, di dalam pernikahan saya, di dalam mendidik anak, keuangan, kesehatan, pelayanan, semua aspek. Saya berlutut menangis kepada Tuhan. Saya minta tuntunan Tuhan. Saya minta Tuhan apa yang harus kuubah. Apa yang harus kuubah dari masalah ini. Apa yang harus kupelajari dari penderitaan ini. Aku buat penderitaan itu menjadi guru bagi saya. Saya masih ingat tangisan saya. Saya masih ingat berapa malam, berapa lama aku menangis. Berbulan-bulan. Menghadapi titik terendah, stres, depresi bahkan. Menghadapi kesulitan pernikahan saya. Tidak mudah. Saya melewati masa sulit dalam pernikahan. Pahit. Tapi apa yang saya lakukan? Saya berlutut di kaki Tuhan. Dulu saya katakan saya tuntut istri saya yang berubah. Kau berubah sebagai istri pendeta. Anak-anak kau berubah, kalian berubah. Tapi sejak aku berlutut, Tuhan bicara di hatiku. Lewat pembelajaran-pembelajaran yang saya dapat. Tuhan bicara, kau yang berubah. Kalau engkau berubah, istrimu berubah, anak-anakmu berubah. Keluargamu akan rukun damai. Saya pegang firman Allah itu. Awalnya saya merasa aku yang benar, dia yang salah. Kok aku yang berubah? Tapi Tuhan katakan, lihat manusia yang berbuat dosa. Tapi Tuhan yang mati di kayu salib. Jadi andaikan pasanganmu yang salah, tapi engkau yang mau dipakai Tuhan. Akhirnya saya katakan, Tuhan pakai saya. Ini saya, bentuk saya, ubah saya belajar. Dan sejak saya pegang tuntunan Tuhan, saya tidak menuntut istriku berubah. Pernikahanku jadi sorga. Bukan sempurna, tapi damai, sukacita. Tidak ada bertengkar bertahun-tahun. Kenapa? Saya tidak pernah menuntut dia berubah. Yang saya tingkatkan perubahan hidup saya. Saya makin rajin cuci piring, membuang sampah, membersihkan rumah, membawa pakaian ke laundry, mengantar istri saya. Saudara, saya semakin sabar, saya semakin belajar rendah hati, belajar lemah lembut. Dan saya lihat anak-anakku ikut berubah. Suasana rumah jadi sorga, ada damai, ada sukacita. Melewati lembah kekelaman, kita dibawa Tuhan naik. Saudara yang saya kasihi, taruhlah sukacitamu berasal dari Tuhan. Tulis dalam kolom, sumber sukacita saya berasal dari Tuhan Yesus. Bukan dari keadaan. Tulis dalam kolom, sumber sukacita saya berasal dari Tuhan Yesus. Bukan dari keadaan. Pegang itu. Kalau engkau membuat sukacitamu dari Tuhan, sekalipun doamu belum dijawab, sekalipun persoalan masih banyak, asal engkau juga evaluasi diri ya. Tinggalkan yang salah, tinggalkan kemalasan, tinggalkan kekasaran, tinggalkan hidup yang gak tertib. Evaluasi dirimu. Yang salah buang, hidup benar. Dari bangun pagi sampai malam mau tidur. Tinggalkan orang-orang toksik, orang-orang negatif, orang-orang munafik. Circle-circle gosip, tinggalkan. Hidup di dalam tuntunan firman Allah. Firman adalah pelita bagi jalan kaki kita. Firman itu menuntun langkah-langkah kita. Percaya kalau engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yesus 1 ayat 8 katakan, maka engkau akan bertindak hati-hati apabila engkau merenungkan firman. Dan engkau akan berhasil dan beruntung. Tidak ada anak Tuhan Yesus tidak berhasil, tidak beruntung. Tidak ada.
Kalaupun ada, itu ujian iman. Tapi endingnya berhasil, beruntung. Endingnya. Bisa aja anak sekolah kan, gagal. Ujian lagi. Gagal, ujian lagi. Amsal katakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali bangkit. Anak Tuhan Yesus tidak ada yang gagal. Yang ada itu berhasil, beruntung, atau belajar dari kegagalan. Rumah tangga saya cekcok. Saya belajar. Cekcok lagi, saya belajar. Cekcok lagi, saya belajar. Setelah saya belajar sekian waktu, tidak cekcok sama sekali. Tidak bertengkar. Perbedaan pasti ada. Perselisihan pasti ada. Pertengkaran tidak. Amarah tidak. Suara tinggi tidak. Kami bisa selesaikan dengan suara baik-baik. Berdoa dengan baik-baik. Dengan anak-anak juga demikian. Kenapa? Belajar, jatuh bangun memang belajar. Tapi kita nggak jatuh terus. Orang yang jatuh di lubang yang sama orang bodoh. Dulu kalau istri saya nadanya tinggi, saya lawan nada tinggi, dia makin tinggi. Saya sekarang tidak. Kalau istri saya nadanya tinggi, udah lama tidak nada tinggi istri saya. Kalau nadanya tinggi, saya tetap rendah. Dan saya lihat lama-lama istri saya ikut rendah. Hubungan jadi harmonis, rukun damai. Saudara yang saya kasihi, buatlah Tuhan Yesus menjadi sumber berkat dalam hidup saudara. Karena Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan Yesus menjadi sumber berkat, Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan saudara. Dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Makanya tulis dalam kolom, sukacitaku di dalam Tuhan. Kalau sukacitamu dalam Tuhan, Tuhan menetap. Berarti sukacitamu menetap, damaimu menetap, bahagiamu menetap. Karena sukacitamu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari pencapaian target, bukan berasal dari keadaan di luar. Di luar keadaan bermacam-macam, tapi di dalam hatimu ada Tuhan Yesus, sumber damaimu, sumber sukacitamu. Engkau tidak bahagia karena validasi eksternal, karena pujian, pengakuan. No, saya pengkhotbah sosmed. Saya tidak mau membuat bahagiaku dari like itu. Ada juga yang tidak like, bahkan menghina. Saya tidak terganggu, saya tidak baper, saya tidak punya waktu memikirkan perkataan negatif. Saya sibuk memikirkan perkataan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Saya bertumbuh dalam Kristus. Demikian juga saudara, bertumbuh dalam Kristus. Jangan baper, jangan pikirkan perkataan orang negatif, munafik, penggosip. No way. Gak punya waktu dengan dirimu. Kalau engkau orang yang berhasil, kau gak punya waktu memikirkan itu. Gak punya waktu. Orang berhasil itu kan karena di depan. Yang menggosip orang di belakang. Gak punya waktu. Orang berhasil gak punya waktu bergosip. Dia sibuk bertumbuh, berkarya, produktif. Nah saudara yang saya kasihi, maka firman ini jelas berkatakan, taruhlah sukacitamu berasal dari Tuhan. Kalau kita lihat kitab Filipi ini tulis oleh Paulus dalam penjara. Di penjara dia menuliskan ini. Tapi dari penjara ada suara menguatkan jemaat Filipi. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah dalam Tuhan. Dia yang di penjara dipasung dengan Silas. Tengah malam mereka memuji Tuhan. Meninggikan Tuhan. Bahkan memotivasi orang di luar penjara jemaat Filipi yang dianiaya karena percaya Tuhan. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Serahkanlah khawatirmu, kata Tuhan. Karena Tuhan memelihara hidupmu. Jangan genggam khawatirmu, serahkan kepada Tuhan. Lihat, dalam penjara orang bisa berbahagia. Harusnya kalau menurut orang di penjara stres, depresi. Tapi orang yang mengenal Tuhan di penjara pun bisa berbahagia. Di tengah sakit pun dia bisa menggunakan hidupnya produktif. Berbahagia bukan berarti tertawa-tawa. Berbahagia artinya dia bersyukur. Dia percaya Tuhan yang bekerja. Itu doanya saudara. Yang diinginkan Tuhan supaya engkau bersukacita terus menerus. Jadikan sukacita sebagai gaya hidup. Tulis dalam kurung. Sukacita gaya hidupku. Sukacita menjadi gaya hidupku. Tulis dalam kolom. Sukacita menjadi gaya hidupku. Kalau orang melihat engkau
Selalu 2S, semangat, sukacita. Dompet mungkin kosong, masalah belum selesai. Tapi semangat, sukacita akan memberkati orang dan engkau pun diberkati. Orang akan suka mempekerjakan orang yang semangat dan sukacita. Orang tidak suka mempekerjakan orang mengeluh, menyalahkan, nggak suka. Yang paling penting dalam Tuhan, sumber sukacita bukan keadaan, melainkan Kristus sendiri. Saudara yang saya kasihi, percaya Tuhan menyertai kita. Ibrani 13 ayat 5 katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tulis dalam kolom, Tuhan menyertai aku senantiasa. Tulis dalam kolom, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Lukas 10 ayat 20, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Sukacita kita yang kedua, karena nama kita sudah terdaftar di sorga. Separah-parahnya sakit kita akan mati suatu waktu. Dan kita percaya kita masuk sorga. Nama kita sudah tertulis oleh kasih karunia lewat iman percaya kepada salib Kristus. Di dalam Mazmur 136 ayat 1, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan abadi selama-lamanya bagi kita. Jangan biarkan keadaan menentukan sukacitamu. Ingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Syukuri banyak kebaikan Tuhan. Katakan, hilang dompet saya. Dompet saya kan gak segala-galanya. Betul, ada KTP, ada SIM, ada yang lain-lain, ada uang. Tapi kalau hilang dompet saya, padahal saya sudah jaga dicopet misalnya. Tapi saya bisa bersyukur, banyak berkat. Ada rumah yang saya tempati, ada gereja yang Tuhan percayakan saya kelola. Ada berkat yang lain anak-anak saya. Belajar mengucap syukur setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini yang mengajarkan kami. Sekalipun doa kami belum dijawab, kami bersemangat bersukacita. Karena sumber sukacita kami berasal dari Tuhan. Sukacita kami tidak berasal dari keadaan, tapi sukacita kami berasal dari Tuhan Yesus. Kami akan tetap bersukacita apapun masalah kami. Persoalan hidup yang berat, kami tetap bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Biarlah setiap yang mengikuti menara doa ini, mereka bersukacita sekalipun doa belum dijawab Tuhan. Karena Tuhan sedang bekerja. Bahkan kami bersyukur Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kananmu, taruhkan di bagian tubuh yang sakit. Mungkin di bagian saraf kejepit, mungkin di bagian pencernaan, lambung, usus, di bagian ginjal, paru-paru, jantung. Di bagian alat gerakmu atau kanker yang ada di tubuhmu, taruhkan tangan kanan. Ketika engkau menaruhkan tangan kanan, aku berdoa dari tempat ini. Ada kuasa Tuhan yang turun di dalam tubuhmu. Ada kesembuhan. Ada mujizat. Ada bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan engkau. Terima dengan iman. Terima oleh iman. Terima oleh iman. Belum melihat tapi percaya sembuh. Belum melihat tapi percaya sehat. Selalu perkatakan aku sembuh. Aku sehat. Walaupun masih ada rasa sakit. Itulah iman. Perkatakan imanmu. Berkati Tuhan obat-obat yang mereka makan. Berkati tenaga medis yang mereka kunjungi. Menjadi saluran kesembuhan berkat bagi mereka. Tuhan menyembuhkan engkau. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang persoalan rumah tangga. Hubungan suami istri yang tidak baik. Masalah anak-anak, masalah pekerjaan. Masalah keuangan, ekonomi. Ada anak mereka yang ingin dapat jodoh. Mendapat keturunan. Atau yang mau cari pekerjaan, yang menjual tanah, menjual rumah untuk kebutuhan hidup, untuk kehidupan mereka. Apapun yang mereka tulis di kolom-kolom yang ada di YouTube ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jawab doamu, imani. Tuhan jawab doamu, imani. Lakukan, hidup dengan benar, hidup dalam firman Allah. Tetap percaya dalam Tuhan Yesus. Tuhan jawab doa-doamu yang kau tulis di kolom-kolom ini. Tuhan memberkati engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan menyertai melindungi engkau. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu berhasil dan beruntung. Disertai perjalanan kakimu. Dan engkau tetap mengalami sukacita yang dari Tuhan senantiasa. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama katakan, amin. Apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan bisa membagi link ini kepada banyak orang. Dengan membagi link ini, Bapak Ibu terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu yang ingin konseling di 0811 63 7347, hanya chat WA saja, tidak call. Karena saya waktunya sangat padat dalam pelayanan pekerjaan. Saya juga berterima kasih Bapak Ibu yang sudah menabur untuk mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, kehidupan hamba-hamba Tuhan lewat rekening yang ada tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan mengembalikan berkat berlipat ganda bagi Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom, bye-bye, sarangeo, God bless you.